Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Safina dengan NIM 25500810075. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan prosesor, VGA, dan storage. Nah, jadi pada saat ini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama itu ada prosesor, yaitu prosesor beserta bagian-bagiannya, lalu yang kedua itu VGA, yang ketiga ada storage, dan yang terakhir itu perbandingan dari ketiga tersebut. Nah, yang pertama kita akan memasuki prosesor. Jadi, prosesor itu atau sering disebut juga sebagai CPU atau yang biasa kita sebut dengan Central Processing Unit adalah satu komponen utama dalam komputer yang bertugas untuk menjalankan perintah-perintah dari perangkat lunak dan mengolah data. Jadi, prosesor ini sendiri itu dapat dianggap sebagai otak dari sistem komputer karena ia dapat mengendalikan semua operasi penting yang memungkinkan sistem untuk bekerja. Nah, untuk bagian-bagian dari prosesor ini sendiri, yang pertama ada Intel Corporation. Jadi, Intel Corporation ini memang didirikan pada tahun 1968 oleh Robert Noyce dan Gordon Moore di Santa Clara, California. Intel mencatat sejarah dengan meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia yaitu Intel 4004 pada tahun 1971. Hingga kini, Intel menjadi pemimpin global dalam teknologi prosesor dengan produk seperti Pentium, Core, dan Xeon, serta mengembangkan solusi chipset dan IoT. Lalu yang kedua ada AMD atau Advanced Micro Device, yaitu AMD ini adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1969, yang dikenal juga sebagai pesaing utama Intel dalam produksi prosesor dan kartu grafis. Jadi, produk unggulannya ini mencakup prosesor Ryzen dan EPYC, serta kartu grafis Radeon. AMD juga terkenal dengan inovasinya dalam arsitektur prosesor dan teknologi grafis serta mengakuisisi ATI Technologies pada tahun 2006. Nah, untuk yang kedua, kita lanjut ke VGA. Untuk VGA ini, atau yang biasa kita sebut dengan Video Graphic Array, adalah perangkat grafis yang memproses dan menampilkan data visual ke monitor. Jadi VGA ini mendukung resolusi, warna, dan kualitas grafis yang lebih baik, serta juga merujuk pada jenis konektor monitor port VGA. Jadi untuk fungsinya ini memang untuk meningkatkan visual serta grafis. Nah, untuk bagian-bagian ini yang pertama ada NVIDIA, yaitu perusahaan produsen GPU terkemuka yang mengembangkan kartu grafis untuk gaming, profesional, dan komputasi AI. Nah, untuk produk utamanya ini meliputi GeForce, Quadro, dan Tesla dengan teknologi unggulan seperti Ray Tracing dan DLSS. Lalu yang kedua, ada AMD Radeon. Jadi AMD Radeon ini merupakan salah satu merek grafis dari AMD yang menawarkan solusi grafis untuk gaming dan profesional. Jadi AMD ini menggunakan arsitektur GCN dan RDNA. Jadi Radeon ini memberikan performa tinggi, efisiensi data, serta fitur FreeSync dengan seri unggulan Radeon RX sebagai pesaing NVIDIA GeForce. Nah, oke, kita lanjut ke storage. Jadi, storage ini adalah perangkat atau media yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Penyimpanan ini memungkinkan data seperti sistem operasi, file, aplikasi, dan informasi lainnya untuk disimpan secara permanen atau sementara. Nah, untuk storage ini terdapat dua jenis utama, yaitu penyimpanan primer seperti RAM yang menyimpan data sementara, dan penyimpanan sekunder seperti hard drive atau HDD dan solid state drive atau SSD yang menyimpan data secara permanen dengan berbagai kapasitas dan kecepatan akses yang bervariasi. Nah, jadi yang pertama itu ada SSHD atau solid state hybrid drive adalah perangkat penyimpanan yang menggabungkan HDD dan SSD. SSHD menawarkan kapasitas besar dengan kecepatan lebih tinggi melalui penyimpanan data yang sering digunakan di memori SSD, sehingga lebih cepat dibanding HDD namun lebih terjangkau daripada SSD murni. Lalu, yang kedua ini ada SSD, yaitu perangkat penyimpanan berbasis memori flash yang menawarkan kecepatan baca atau tulis tinggi, waktu booting cepat, hemat daya, dan tahan guncangan. Dibanding HDD, SSD lebih cepat dan awet, namun memiliki harga per giga lebih mahal. Nah, berikut adalah contoh gambar dari SSD dan HDD jika digabungkan. Nah, untuk saat ini kita akan memasuki perbandingan dari contoh produk dari ketiga
tersebut. Nah, yang pertama itu ada prosesor, yaitu ada Intel Core Ultra 285K dan AMD Ryzen. Nah, untuk jumlah core dan thread-nya itu, untuk Ryzen sendiri memiliki 8 inti dan 16 thread. Jadi, untuk Ryzen ini ideal untuk aplikasi multitasking dan gaming yang lebih intensif. Lalu untuk Core Ultra 9 itu memiliki konfigurasi 16 total core dengan kombinasi P-cores dan E-cores yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menangani aplikasi berat dan multitasking. Lalu untuk kecepatan clock, untuk Ryzen 7 ini memiliki kecepatan hingga 5,2 Hz yang sangat bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja cepat, terutama dalam permainan. Lalu untuk Core Ultra 9 dikenal memiliki kecepatan boost yang lebih tinggi dari 5 GHz, namun spesifikasi kecepatan pasti bisa bervariasi tergantung pada model. Untuk teknologi dan fitur tambahannya ini, kalau untuk Ryzen ini memiliki teknologi 3D V-Charge yang memaksimalkan jumlah charge L3, yang menghasilkan peningkatan besar dalam kinerja aplikasi dan gaming. Sedangkan Core Ultra 9 dilengkapi dengan dukungan untuk AI Engine Task dan Intel Deep Learning Boost yang mendukung pengolahan AI dan pembelajaran mesin yang lebih cepat. Lalu kita memasuki target pengguna dan kinerja. Untuk Ryzen 7 ini, mereka itu lebih fokus pada gaming dan konten kreatif, serta memberikan kinerja tinggi dalam aplikasi yang mengandalkan charge besar. Sedangkan Core Ultra 9 itu dirancang untuk gamers, konten kreator, dan pengguna yang membutuhkan komputasi tinggi dengan kemampuan untuk menjalankan aplikasi multithreading secara efisien. Nah, jadi kesimpulannya ini, untuk secara keseluruhan, Ryzen 7 memang lebih unggul dalam hal charge dan efisiensi untuk gaming. Sementara Core Ultra 9 menawarkan kinerja hebat berkat arsitektur hybrid dan kemajuan dalam teknologi AI dan multicore. Baik, untuk yang kedua, itu adalah perbandingan VGA. Yang pertama ini, nah, berikut ini ada perbandingannya. Nah, yang pertama itu ada NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, yaitu untuk arsitektur dan teknologinya ini menggunakan arsitektur Ada Lovelace dengan dukungan ray tracing dan DLSS 3 yang memungkinkan visual yang lebih realistis dan peningkatan performa melalui teknologi deep learning dan super sampling. Lalu yang kedua ada AMD Radeon, yaitu ditenagai dan arsitektur RDNA 3 dengan ray tracing dan AI accelerators yang mengutamakan performa tinggi pada game 4K dan aplikasi berat. Lalu, untuk kinerja dalam gaming, untuk RTX ini sendiri, yaitu dirancang untuk gaming 4K dapat menangani beban grafis yang lebih berat dengan lebih baik. Lalu untuk RX 7900 ini menyediakan performa gaming 4K yang lebih hebat meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan RTX 4080 pada beberapa game yang sangat bergantung pada ray tracing. Lalu untuk memori dan bandwidth itu untuk RTX ini mereka menggunakan 16 GB GDDR6 dengan bandwidth sangat besar sehingga mampu mempercepat proses rendering dan menjalankan aplikasi grafis berat dengan lancar. Sedangkan untuk RX 7900 XTX ini dibekali 24 GB GDDR6. Unggul untuk kebutuhan yang menuntut kapasitas memori besar seperti pekerjaan kreatif, rendering kompleks, dan beban grafis tinggi. Lalu untuk konsumsi daya ini, untuk RTX 4080 ini menawarkan efisiensi daya yang lebih baik meskipun tetap memerlukan daya yang cukup besar. Namun dengan kebutuhan daya di sekitar 320 watt. Sedangkan untuk RX 7900 XTX ini memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi sekitar 355 watt sehingga lebih boros energi, namun sebanding dengan performa tinggi untuk tugas grafis yang berat dan kompleks. Nah, lalu untuk harga dan ketersediaan ini, untuk RTX ini umumnya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi sebanding dengan keunggulannya pada fitur ray tracing dan dukungan DLSS. Sedangkan untuk RX 7900 ini hadir dengan harga yang lebih bersaing, menawarkan performa gaming tinggi dengan nilai lebih baik, sehingga cocok bagi gamer yang menginginkan opsi lebih hemat tanpa penurunan performa signifikan. Nah, untuk kesimpulannya ini, RTX
4080 Super ini menonjol dalam kemampuan ray tracing, dukungan DLSS 3, dan efisiensi daya sehingga cocok bagi pengguna yang mengutamakan kualitas visual dan pengalaman gaming maksimal. Sementara itu, RX 7900 XTX ini menawarkan kapasitas memori lebih besar dengan harga yang lebih bersaing, menjadikannya pilihan tepat bagi gamer dan kreator yang menginginkan performa tinggi dengan biaya yang lebih efisien. Dan pada akhirnya, pilihan ditentukan oleh prioritas pengguna, yaitu visual premium atau performa lebih tinggi dengan nilai yang ekonomis. Jadi untuk pilihannya itu memang ada tergantung pada kita sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada storage. Jadi berikut ini adalah pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada NAS atau Network Attached Storage. Jadi untuk NAS ini menggunakan teknologi penyimpanan berbasis jaringan lokal atau LAN yang memanfaatkan HDD atau SSD dengan dukungan RAID. Kecepatan transfer data bergantung pada jaringan yang digunakan. Umumnya mencapai hingga 125 MB per second pada gigabyte LAN dan dapat meningkatkan signifikan pada jaringan 2,5 GB atau 10 GB, sehingga cocok untuk akses data bersama secara stabil. Lalu yang kedua ini ada external hard drive atau SSD, yaitu menggunakan teknologi penyimpanan langsung melalui koneksi USB. Eksternal HDD ini memiliki kecepatan baca tulis sekitar 100-150 megabyte per second, sedangkan eksternal SSD jauh lebih cepat, dapat mencapai 400 hingga 1000 megabyte per second. Jadi untuk kecepatannya ini memang tergantung pada jenis USB, namun hanya optimal untuk satu perangkat dalam satu waktu. Untuk kesimpulannya, berdasarkan teknologi dan kecepatan, NAS memang menjadi solusi terbaik untuk penyimpanan dan berbagi data dalam jaringan lokal karena menawarkan kecepatan stabil dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Eksternal HDD atau SSD ini lebih unggul untuk kebutuhan transfer data cepat dalam satu perangkat, terutama eksternal SSD ini dengan kecepatan tinggi. Oke, sekian, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.